bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkan kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat? Puji Tuhan. Anak-anak apa kabar? Masih semangat? Puji Tuhan. Pertanyaan pemanasan dulu. Hari Minggu kemarin kita merayakan pesta apa? Tanggal 31 Desember. Hai anak-anak, hari Minggu kemarin kita merayakan pesta apa? Ya, pesta keluarga kudus. Kalau Bapak Mama hari Minggu kemarin kita merayakan pesta apa? Oh sama. Anak-anak Bapak Mama bilang sama ya. Kalau begitu, bacaan Injilnya tentang apa? Waduh. Hai, yang di depan saya. Bacaan Injil hari Minggu kemarin tentang apa? Tidak bawa buku riwayat. Kalau kita membaca Injil Lukas atau Injil Yohanes atau Injil Matius dan Markus, apa yang terjadi ketika Yesus berumur 12 tahun? Hai. Yesus tertinggal di bait Allah. Apa yang Maria dan Yusuf lakukan dalam perjalanan pulang kembali ke Betlehem, kembali ke Kana ketika Yesus tidak ada. Mereka jalan sehari perjalanan jauhnya. Maria dan Yusuf berpikir bahwa Yesus ada bersama mereka, ternyata tidak. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka memutuskan untuk meninggalkan jalan yang mereka tempuh, menempuh jalan lain kembali ke bait Allah, dan ternyata Yesus ada di sana. Peristiwa ini mengingatkan kepada kita bahwa seringkali dalam keseharian hidup kita, jalan yang kita tempuh belum tentu menghantar kita berjumpa dengan Yesus. Tetapi jalan itu nikmat. Saking nikmatnya kita melanjutkan jalan itu, membuat kita semakin berpisah jauh dengan Yesus. Maria dan Yusuf mengambil satu keputusan yang penuh keberanian, meninggalkan jalan itu kembali ke bait Allah, dan ternyata Yesus ada di sana. Apa yang tiga raja lakukan setelah mereka berjumpa dengan Yesus di bagian akhir Injil tadi? Atau lupa? Injil yang baru saya katakan tadi. Bapak Ibu ingat atau lupa? Aduh, senyum-senyum. Tiga raja kembali ke tempat mereka melalui jalan lain. Perjumpaan kita dengan Tuhan harusnya mengubah jalan hidup kita. Mungkin selama ini jalan yang kita tempuh tidak mempertemukan kita dengan Yesus. Tinggalkan jalan itu setelah merayakan misa. Kita tinggalkan jalan yang memisahkan kita dengan Yesus. Kita tempuh jalan lain yang kiranya menghantar kita untuk berjumpa dengan Yesus. Benar atau tidak? Atau setelah misa sama, marah-marah. Marah-marah atau pulang sampai di rumah, mulai ada sedikit keributan atau belum sampai di rumah, sudah ada keributan di tengah jalan. Kalau itu terjadi, hari ini tiga majus mengingatkan kepada kita, setelah berjumpa dengan Yesus di bait Allah, setelah berjumpa dengan Yesus dalam Ekaristi Kudus ini, kita kembali menempuh jalan lain yang mempertemukan kita dengan Yesus. Peristiwa di bait Allah, Yesus tertinggal. Setelah Paskah mereka pulang, Yesus tinggal di bait Allah. Begitupun dengan kita, setelah kita merayakan misa, Yesus kita tinggalkan di tabernakel, kita pulang dengan hati yang hampa. Tiga raja mengingatkan kepada kita, berjumpa dengan Yesus, perjumpaan pribadi kita dengan Yesus harus mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang mampu meninggalkan segala jalan yang tidak mempertemukan kita dengan Yesus, jalan yang mungkin memisahkan kita satu sama lain di dalam keluarga,
tinggal satu atap, belum tentu hatinya atau ada damai dan sukacita. Kalau itu belum terjadi, kita tinggalkan jalan yang lama, kita menempuh jalan yang baru. Di tahun yang baru berpedoman pada firman Tuhan. Semoga lewat ketiga bacaan suci hari ini dan juga lewat teladan hidup ketiga raja dari timur mengajarkan kepada kita, perjumpaan dengan Yesus mengubah hidup kita menjadi baru, menjadi lebih baik, menjadi lebih berarti dan bermakna bagi diri sendiri, bagi keluarga dan komunitas, dan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.